Anda masih menyaksikan obrolan pagi dan sesuai janji kami tadi, di segmen selanjutnya akan ada perbincangan yang pastinya akan memberikan informasi dan juga inspirasi untuk Anda. Nah ini karena momen akhir tahun, kadang-kadang kita pakai untuk refleksi gitu ya, kira-kira 1 tahun kemarin yang sudah mau habis ini kita sudah berbuat apa, atau mungkin orang tua nih biasanya terus mikir anak-anak tuh sudah ada prestasi apa ya, atau mungkin orang tuanya juga cari prestasi ya. Nah ini bicara soal prestasi, pastinya bukan cuma akademis, kadang-kadang kita lupa bahwa ada prestasi-prestasi lain yang bisa diraih, mungkin dari non-akademis, dari olahraga. Nah salah satunya yang akan kita bahas hari ini adalah tentang bagaimana berprestasi dengan olahraga panahan. Nah untuk Anda mungkin yang butuh informasi atau mungkin untuk para orang tua yang sempat tertarik nih, kayak saya mau coba deh masukin putra-putri ke klub panahan, di mana, seperti apa. Nah nanti kita akan ngobrol lebih lanjut. Sudah hadir bersama kami di studio RBTV kali ini ada Mas Panca Arwibowo ST. Ini pelatih panahan dari OSAK atau Omah Sawah Archery Center. Dan juga ada 2 atlet panahan muda yang juga hadir. Ada Rasendria Dairia Sarwahita atau biasa panggil Iria, dan juga Adisti Mutiara Kinanti atau Adisti. Selamat pagi. Pagi. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini menarik sekali nih. Panahan yang mungkin sekarang sudah makin populer di Jogja juga karena ada olahraga jemparingan juga yang tradisional. Tapi mungkin kalau orang awam melihatnya kayak sama-sama panahan gitu ya. Tapi mungkin nanti kita harus bahas lagi apa sih bedanya, atau mungkin sebenarnya di olahraga panahan itu adakah cabangnya, atau mungkin kalau musik mungkin genrenya ya, atau mungkin satu saja atau seperti apa, dan nanti kita akan bahas lebih lanjut. Mungkin dari Mas Panca dulu nih. Kalau Mas Panca sebagai pelatih dan ini kan juga pengurus Perpani Kota Jogja ya, Persatuan Panahan Indonesia, provinsi ya, dari provinsi. Nah kalau tentang dinamika olahraga panahan sendiri di Jogja seperti apa Mas sekarang? Baik. Sebelum saya menjawab, perkenankan kami menjelaskan apa itu panahan, Mas Felix. Jadi panahan itu ada satu wadah secara nasional yang sering disebut Perpani, Persatuan Panahan Indonesia. Perpani sendiri berdiri di tahun 1953 oleh beliau Sri Paduka Pakualaman yang ke-8. Jadi momentum berdirinya Perpani itu di Jogja. Jadi Perpani di tingkat kabupaten yang biasanya pengkot, kemudian di provinsi, di masing-masing provinsi seluruh Indonesia ada wadahnya organisasi. Sedangkan internasional pun ada, begitu. Nah untuk dinamika di Jogja, Qadarullah, sepanjang sejarah Jogja termasuk primadonanya itu olahraga panahan. Oke. Karena qadarullah juga di PON kemarin di Aceh rekor terbaik mendapatkan 6 medali emas dan menjadi juara umum. Wah luar biasa ya. Luar biasa untuk panahan. Oke. Jadi tidak, istilahnya panahan sudah tidak asing lagi, walaupun mungkin masih jauh dari olahraga yang masyarakat seperti sepak bola, badminton. Namun panahan juga berhasil sampai dengan Olimpiade. Begitu, Mas. Oke. Jadi peminatnya tetap ada ya, selalu konsisten. Tetap konsisten, semakin bertambah klub-klub yang resmi pun semakin menjamur. Dan jangan lupa dengan 3 Sri Kandi yang dulu sudah memulai mendapatkan medali di Olimpiade di tahun 1983-an. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk ke depan akan lebih baik lagi di Olimpiade. Begitu. Bisa makin populer juga ya, makin banyak peminatnya ya. Oke, ke Iria dan juga Adisti nih. Kalau kalian boleh tahu sejak umur berapa mulai belajar panahan? Adisti mungkin? Dari saya. Ya. Kalau saya tuh mulai kelas 7. Berarti itu usia berapa tahun? Kelas 7 itu SMP berarti ya? Ya. SMP. Oke. 14-15 tahun. Mulai dari situ saya udah mulai kompon dari sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Oke, kalau Iria?
Aku dari kelas 3-an lah, kelas 3-an. SD. SD. Iya, Wah, SD. ini mah lebih Iya. kecil lagi ya. Oke. Nah, kalau mungkin boleh ditanya nih, kalau menurut kalian panahan itu yang paling susah bagian mananya? Fokusnya Fokus Fokus ya, sama mental. sama mental. Iya. mental. Oke, menarik nih. Kayaknya kalau bicara soal olahraga itu juga banyak disinggung tentang mental nih. Nah, nanti mungkin kita bahas juga ya, seberapa pentingkah mental dalam mungkin olahraga terutama di panahan ya. Karena kan kita taunya kalau olahraga tuh kadang-kadang fisik gitu ya. Iya. Nah, apakah mental juga berperan penting di situ? Tapi nanti. Oke. Nah, ini kalau misalnya tadi sempat disinggung tentang olahraga panahan sendiri. Ini tuh panahan apakah cuma satu atau sebenarnya ada jenis-jenisnya? Karena kalau di Jogja kan yang tradisional kita tahu ada jemparingan gitu ya. Iya. Nah, gimana Mas? Ya, baik. Jemparingan sendiri itu ada dua, Mas Felix. Jadi satu jemparingan yang murni dari keraton itu namanya jemparingan yang pakai bandul. Biasanya luar biasa. Dana keistimewaan sudah menyentuh ke jemparingan sehingga ketika ada geladen-geladen ageng begitu hadiahnya luar biasa kalau di jemparingan, dan animo dari kasepuhan dari yang setengah kasepuhan sampai yang junior pun ada jemparingan. Kemudian jemparingan yang karena jemparingan sekarang udah masuk di Porda, tapi belum di PON karena tradisi itu setiap daerah belum ada panahan tradisi, sehingga di Porda itu menggunakan jemparingan yang menggunakan face target besar, gitu, bukan bandulan lagi. Kemudian ada yang namanya divisi nasional standar bu nasional. Kemudian ada kompon seperti atlet-atlet kami ini lebih banyak ke kompon. Kemudian ada satu lagi yang sampai ke Olimpiade itu divisi recurve, begitu. Satu lagi pendatang baru yang sekarang sudah dipordakan di DIY dan berjuang untuk ke PON itu namanya berbo. Jadi panah, istilahnya panah telanjang, panah tanpa ada equipment pembantu lainnya, begitu. Benar-benar murni panahan. Ya, yang berbo ini dinamikanya juga sangat luar biasa, Mas Felix. Jadi animo anak muda, generasi muda sekarang panahannya lebih ke berbo. Secara biaya akan lebih rendah, kemudian tekniknya juga tidak terlepas dari divisi-divisi yang lain. Begitu Mas Felix. Oke, wah banyak ya, nggak cuman sekedar panah dan mungkin baunya, tapi juga ternyata ada jenis-jenisnya gitu ya Mas. Iya. Oke, nah ini kemudian kalau tadi diceritakan Iria dan juga Adisti kan memang mulai dari muda sekali ya. Iya. Ini kalau olahraga panahan idealnya itu sebenarnya dari umur berapa sih Mas untuk seorang anak atau generasi muda bisa belajar? Baik, sebenarnya kita juga melihat case by case si anak sendiri. Pada umumnya kita memberi patokan di usia 8 tahun. Kalaupun kurang, kita bisa melihat apakah dia mampu secara kekuatan ototnya atau secara akalnya dia sudah punya nalar untuk memanah. Karena ini terkait dengan sedikit ada benda tajam ya. Karena di arrow-nya sendiri kan poin ujungnya itu benar-benar tajam. Jadi kita akan membuat kondisi latihan itu benar-benar safe. Jadi kita bilang 8 tahun lah minimal bisa belajar panahan, dengan catatan 2 bulan harus kita menyentuh di ototnya, fisiknya, dengan karet, dengan ya secara umum itu dengan melakukan gerakan plank, side plank, begitu. Setelah itu baru kita memberikan kira-kira mau masuk ke divisi apa, kemudian mampunya equipment yang beratnya seberapa, panjangnya seberapa, baru nanti kita lihat perkembangannya. Kemudian tidak menutup kemungkinan awal menggunakan standar bow, kemudian setelah kita lihat kemampuannya bisa pindah ke divisi yang lain, kompon ataupun recurve.
Begitu Mas Ferry. Baik. Nah, kalau mungkin dari Iria dulu ya. Kalau dulu awalnya itu kan masuk atau terjun ke dunia panan itu gimana gitu? Apakah pingin sendiri atau mungkin dari mungkin orang tua yang menyarankan atau ngajak ikuti klub panan atau seperti apa? Kok bisa nyemplung akhirnya gitu di panan? Pertamanya tuh kakak di SMP-nya ada ekskul panahan, terus pelatihnya nyaranin ke perpani, terus aku lihat kayak aku kok banyak lumba-lumbanya, terus aku pengen juga. Pertamanya tuh di taekwondo jarang lumba atau bosen. Habis itu kok ini panahan banyak banget lumbanya, lihat kakak itu toh. Nah terus aku pengen. Oke, akhirnya dari situ ya? Iya. Oke, dari awal pertama kali belajar sampai akhirnya ikut lomba itu butuh waktu berapa lama? Berapa bulan mungkin? Sampai akhirnya oke, mau maju deh ikut lomba gitu? Berapa ya? Paling sebulan 2 bulanan. Oke, langsung ngetes ikut lomba gitu ya? Lomba yang kecil-kecil dulu. Lomba kecil-kecil ya? Oke. Wah, menarik ya. Jadi memang influence keluarga juga penting ya, Mas ya? Karena memang kadang-kadang kita ngelihat siapa mungkin jadi terinspirasi buat ikutan gitu ya. Kemudian kalau Adisti gimana ceritanya sampai akhirnya sampai sekarang di panahan? Oh, kalau saya tuh awal ikut panahan gara-gara kakak sepupu. Kan sebelum ikut panahan saya ikut voli. Kalau di voli kan kayak jarang dimainin. Terus kalau di panahan tuh kak ada lomba bisa ikut. Terus ya udah kayak di situ kayak saya mulai tertarik sih. Ya dari situ ya? Ya berarti, dari situ. Ini berarti dari kakak juga ya yang melihat dari situ. Dan mungkin memang dari awal berarti kalian suka dengan olahraga ya? Karena sebelum panahan kan sudah olahraga yang lain juga ya? Oke. Dan sampai sekarang masih terus latihan? Iya. Nah kalau latihan ya, saya pengen tahu nih jadwal latihannya tuh gimana gitu? Sehari mungkin berapa jam latihan atau gimana? Kalau sehari minimal kalau saya 350 anak panah. Terus setiap hari. Setiap hari ya? Iya. Oke. Ada libur nggak? Minggu misalnya libur? Libur buat santai, Senin libur. Senin libur ya? Iya. Oke. Kalau Disti? Kalau saya setiap hari minimal 300 anak panah. Ya, liburnya juga sama hari Senin doang. Oke. Nah, Mas ini ngitungnya tadi kan saya nanya mungkin hari ya, mungkin kalau kita kan orang awam tanya berapa hari berapa jam, tapi ini anak panahnya hitung. Itu gimana sistemnya, Mas? Ya, baik. Seperti halnya yang sudah saya sampaikan di tempat-tempat keramaian, bahwasanya memang kalau panahan orang melihat itu mudah, gampang. Alah, cuman gitu ya. Karena panahan ini kan dibutuhkan persamaan gerak dan sikap. Sikap dan gerak itu harus sama, sehingga 1 ero sampai dengan 1000 ero itu menghasilkan perkenaan yang sama. Jadi kalau Iria ini kebetulan saya bimbing dari sejak kelas 3 SD. Begitu 2 bulan dia sudah bisa jarak. Kalau di panan itu ada lomba yang outdoor dan indoor. Kalau outdoor itu bisa sampai 50-70 meter, kalau indoor itu rata-rata 18 meter. Dengan usianya dan dinginnya latihan itu dia sudah bisa mampu di 18 meter. Saya ikutkan turnamen-turnamen yang kecil-kecil, skalanya kecil-kecil. Sehingga baru menghasilkan sesuatu yang besar itu dia setelah 2 tahun. Nah, terkait dengan latihan, itu latihan juga ada latihan fisik, Mas. Jangan dikira panahan itu yang cuman jalan, itu latihan fisiknya juga butuh, karena endurance-nya di suatu lomba itu hampir sehari. Jadi saya cerita dulu di perlombaan. Perlombaan itu dibutuhkan 2 kali sesi. Itu di babak kualifikasi, mengambil ranking. 1 sesi terdiri dari 6 seri. 1 seri terdiri dari 6 anak panah. Sehingga bisa dikatakan 1 sesi itu terdiri dari 36 anak panah. Dikalikan 2 karena 2 sesi. Itu di ranking. Kemudian ada satu lagi babak eliminasi. Setelah diambil ranking, kemudian kita di babak eliminasi itu bisa disebut juga babak aduan. Nah, aduan itu bisa 1/4, 1/16, 1/8, 1/4, semifinal dan sampai final. Kira-kira 5 sampai 6
aduan begitu. Dan endurance-nya cukup luar biasa. Hujan pun tetap, kalau di musim hujan panahan itu tetap berjalan dengan catatan tidak ada petir begitu. Terus hari 1, hari 2 bisa bertanding lagi di babak mixed team ataupun beregu, putra ataupun putri. Nyaris kalau lomba 2 atau 3 hari, Mas. Jadi fisik dibutuhkan sangat-sangat prima untuk mencapai itu, karena yang dibutuhkan fokus. Begitu. Oke. Nah, kemudian tadi sampai 350 ya, anak panah. Ya. Itu yang Ditembakkan. Jadi kalau 350 anak panah ini kita bagi 10 misalkan. Berarti kurang lebih sekitar 35 sesi. 3 sesi setengah atau 4 sesi. Begitu. Jaraknya 50. Katakan ketika dia sudah menembakkan 10 arrow, dia mencabut dan ke shooting line kembali ke shooting line. Itu berarti dia sudah menempuh 50 meter kali 2, berarti 100 meter. Ketika dia sudah menembakkan 4 sesi, kira-kira dia sudah menempuh jarak berjalan itu sekitar 3 kilo. Jadi di dunia panahan itu fisik dapat, konsentrasinya dapat, kemudian ilmu pernafasannya juga dapat. Karena setiap dia drawing, narik busur, kemudian dia sampai aiming, membidik, kemudian melesatkan anak panah ini, dia ada pernafasan khusus yang dipakai. Dia narik, menahan, kemudian dikeluarkan 30%-nya, kemudian dia menahan lagi. Nah, itu pada saat seperti itu, pada momen-momen menahan bidikan gitu. Dia pernafasan di panahan itu cukup dominan juga. Kalau tidak menguasai pernafasan, bidikannya akan muter dan muter, nggak bisa nitik di X begitu. Wow, nggak sesimpel itu ya. Iya, tapi jangan khawatir, itu semua bisa dilatih dari usia 8, kemudian dilatih dan berproses, asal sabar, insya Allah bisa. Tidak ada yang itu keturunan, tidak ada itu istilahnya sejak lahir sudah bisa. Enggak, semua bisa diciptakan, bisa dikondisikan, dengan catatan hanya kesabaran. Begitu. Betul, harus sabar dan harus konsisten ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi lebih lanjut karena sepertinya masih banyak sekali yang bisa dikulik dari olahraga panahan, dan tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan obrolan pagi, masih berbincang seputar panahan. Ada Mas Panca, ini pelatih panahan dari Oma Sawah Archery Center, dan juga 2 atlet muda kita, ada Iria dan juga Disti ya. Tadi sempat dikatakan bahwa kalau panahan kan selain fokus, ada latihan fisiknya juga. Salah satu yang disebut tadi plank juga ya Mas ya. Ya. Nah kalau Iria dan Adisti gitu, latihan fisiknya itu apa aja sih kalau misalnya di panahan? Apakah ada misalnya kayak lari juga, jogging, atau apa nih? Sebagai orang awam kan saya nggak tahu nih, jadi boleh nih ceritain. Ya. Kalau saya itu jogging sih. Jogging 3 km sampai 5 km Setiap hari. setiap hari. Setiap hari. Iya. Oke. Kalau Adisti? Sama Kak, saya juga jogging dari 3 km sampai 4 km setiap hari. Ada latihan fisik yang lain nggak sih? Maksudnya kayak mungkin ya angkat beban yang ringan, angkat beban gitu, atau apa selain jogging gitu yang mungkin bisa membantu untuk panahan nantinya? Karet. Terus ngeplank. Habis itu mungkin sit up dan back up. Oke. Wah, fisik juga ya. Yeah. Oh, satu yang ini saya mau tanya juga nih. Kalau panahan itu kan berarti fokus dan di mata juga ya. Yeah. Nah, ini mungkin kalau mata minus atau mungkin ada sedikit gangguan tuh masih bisa nggak panahan? Masih bisa. Saya cerita atlet Iria. Iria ini di usia kelas 3 SD itu matanya plus 2. Plus 2. Kemudian diperiksakan kembali di kelas 1 SMP, dia menjadi min 1 ya. Oh gitu. Iya. Berubah gitu ya? Berubah. Karena kalau di kompon itu kan struktur equipmentnya kompon itu kan mata,
kemudian ada pipe sight. Pipe sight itu ada yang berlensa, ada yang tidak. Qadarullah kalau area itu dia berlensa, kemudian ada scoop untuk membidik. Itu harus bertemu di face target begitu. Apakah itu mempengaruhi enggak? Saya tidak tahu. Yang jelas dia melepas kacamata pun tidak ada masalah. Kayak normal begitu. Kemudian kalau mata itu ada atlet kami dan saya sendiri itu dominan mata kiri. Kalau membidik dengan mata dua-duanya kita buka, itu terjadi dua target di situ. Nah, untuk mengatasi itu biasanya mata kiri saya atau mata kiri atlet saya itu saya kasih penutup. Penutup cuman pakai topi, pad begitu ditutup. Dan dia sudah bisa membidik dengan sempurna. Itu kalau untuk mata. Kalau untuk fisik, setiap hari Senin rest itu lebih ke renang. Renang hanya menjaga kebugaran, kemudian karena seminggu 6 hari menarik busur itu luar biasa, karena semakin kuat tarian busurnya itu, berat tariannya juga berbeda, panjang tarian mereka juga berbeda. Itu butuh di setting oleh teknisi, dan selalu sebulan 2 bulan sekali kondisi busur juga diamati, apakah ada kerusakan ataupun ada trouble, selalu diamati oleh teknisi gitu Mas, untuk equipment ya. Nah, kalau makanan nih, atlet panahan ngatur pola makan nggak, atau mungkin juga ada jenis-jenis makanan yang memang harus dikonsumsi untuk menunjang fisiknya gitu? Iya, kami ketekankan ke anak-anak, ke atlet-atlet ini lebih makan yang berprotein, seperti halnya atlet-atlet yang lain, mengurangi gorengan, mengurangi tepung-tepung, dan ya makanan-makanan cepat saji, lebih ke sayur, terutama susu segar. Susu segar yang mudah, kalau di Jogja qadarullah mudah kita dapat. Kemudian di blender dengan korma sukari itu cukup lumayan untuk pengganti, karena ada atlet yang nggak suka rasa flat, harus ada manisnya, kita kasih kurma begitu. Itu kemudian protein jelas daging, tapi dengan menyesuaikan budget masing-masing. Kalaupun murah ya telur direbus 5 menit itu sehari 2 atau 3 begitu. Oke. Wah, semuanya diatur ya. Nah, kalau kalian sendiri nih kan restnya kan hari Senin gitu ya. Pernah nggak sih ngerasain kalau selain hari Senin ngerasa capek banget gitu, misalnya kayak ya mungkin karena ya banyak latihan kemudian ngerasa capek dan nggak pingin latihan gitu, tuh pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Pernah. Sering. Gimana caranya? Maksudnya apakah akhirnya ngobrol sama pelatih atau mungkin izin, atau ya udah pokoknya gimana pun karena bukan jatah rest atau harus latihan gitu? Ya kembali ke diri sendiri. Masih misalnya kalau pegel masih kuat apa enggak, kalau nggak kuat ya udahan dulu, baru lanjut besok gitu. Takutnya enggak cedera. Kalau Adisti? Ya kalau semisal fisiknya masih mendukung, kita lanjut. Tapi kalau udah nggak mendukung, kita lanjut besok. Kalau tidak, diganti dengan narik karet. Tapi pokoknya ada aktivitas fisiknya gitu ya. Wah menarik nih. Dari tadi ngomongin soal aktivitas fisik nih, yang belum dibahas adalah tentang mentalnya kan. Kalau di atlet tuh mentalnya juga harus tahan banting ya. Nah ini ada latihan khusus nggak sih Mas kalau misalnya bicara soal mental? Kalau fisik kan kelihatan ya harus bergerak. Kalau mental kan sebenarnya dari dalam. Ada nggak sih pembekalan atau mungkin gimana caranya biar atlet-atlet ini mentalnya kuat juga? Ya baik. Kalau berbicara mental di panahan, menurut saya itu sangat-sangat dominan, sangat penting. Karena kalaupun di latihan 80% itu latihan fisik, latihan teknik, yang 20% hanya mental, attitude dan sebagainya. Kalau di perlombaan itu dibalik. 20% itu teknik-teknik mereka sudah nyantol semua, tinggal bagaimana mengimplementasikan, mengaktifkan, memunculkan. Yang paling dominan 80% itu justru dari mental. Jadi mental sangat berpengaruh
buktinya anak-anak ini, atlet-atlet ini kalau suruh di latihan untuk nyekor itu hasilnya bagus, tinggi. Tapi ketika di lomba itu drop jauh dari hasil latihan sehari-hari. Itu pertanda bahwasanya mental perlu digenjot, perlu digembleng. Nah, kami di OSAK, Omah Sawah Archery Center, mengutamakan itu. Ketika hari Senin itu selain ada renang, kita gembleng khusus untuk mental, mental bertanding, mental menjadi seorang juara. Pertama biasanya kita melatih pernafasan. Pernafasan yang kita ajarkan adalah menghirup lewat hidung, kemudian kira-kira 4-5 menit kita tahan 5-7 detik, kemudian kita keluarkan pelan-pelan seperti itu sampai nyaman. Itu juga diaplikasikan ketika mereka mau bertanding, masuk di shooting line melakukan hal yang sama, karena di dalam perlombaan detak jantungnya semakin kuat, groginya semakin kuat, itulah menetralkan, cara menetralkan. Kedua, kami ajarkan yang namanya imajinasi, mengimajinasikan bahwasanya dia bisa menembak sesuai bidian, sesuai target, mencapai skor yang terbaik. Itu kita ajarkan dan bisa dilatih di rumah masing-masing. Kemudian ada yang namanya atensi, ada namanya vibrasi, kemudian ada yang paling penting itu anchoring, membangkitkan atau memunculkan teknik-teknik yang sudah tersimpan di bawah alam sadar, itu dimunculkan dengan anchoring, entah dengan berteriak Bismillah atau saya bisa begitu. Otomatis dia akan memanggil seluruh daya ingatnya dalam berpanahan yang sudah tersimpan di bawah alam sadarnya. Begitu. Tanpa itu hampir tidak bisa membantu dalam saat perlombaan. Karena mungkin kalau lomba juga pressure-nya nggak kelihatan tapi Iya, besar ya karena pasti di panahan itu sebenarnya tidak ada lawan, tidak ada yang harus dikalahkan, hanya mengalahkan dirinya sendiri. Overconfident juga nggak menguntungkan, kemudian under pressure tidak menguntungkan, apalagi tidak pede, tidak akan menguntungkan. Jadi sebenarnya nothing tulus, Wallace tidak mempunyai obsesi yang terlalu besar kalau di panahan. Dan hasil di perlombaan itu biasanya menandakan atau menggambarkan perasaan yang mereka alami saat itu. Perasaannya kacau, hasilnya kacau. Perasaannya tenang, insya Allah hasilnya akan lebih bagus. Begitu. Jadi memang ngatur moodnya dari awal juga harus. Iya, karena panahan itu kan bahasa Jawanya dari manah, dari hati. Memang olahraga yang dari hati itu panahan. Oke. Gitu. Nah, ini mungkin boleh sedikit diceritakan Mas, ini waktu apa nih? Kompetisi kah atau? Ini kompetisi Adisti itu di Wali Kota Cup di lapangan Kopertis. Ini dia melakukan sesi kualifikasi. Dia melakukan tembakan sebanyak 2 sesi yang berjumlah 72 arrow. Kalaupun nilai sempurna, dia bisa ke 700, skornya 700. 720. Per sesi harus 360. Begitu. Qadarullah ini Adisti belum dapat rezeki di situ. Hanya peringkat, bisa masuk aduan ya kemarin, peringkat berapa ya? Oke. Wah, menarik ya. Nah, tadi sebelumnya juga ada punya Iri ya kalau nggak salah ya? Sama. Waktu hujan tadi juga ya? Sama, itu turnamen di kalau ini turnamen Triumph, ini internasional. Pemain Thailand ada, Korea Selatan, kemudian dari Kanada ada. Itu indoor tapi di JEC waktu itu. Kebetulan Qadarullah dia kalah
dengan pemanah Singapura di perempat final. Kemudian di mix timnya bersama dengan atlet Thailand, dia mendapatkan perunggu. Untuk beregu, dia beregu dengan teman-teman di Jakarta, alhamdulillah dapat perak. Gitu. Wah, luar biasa ya. Nah, dari sekian banyak lomba atau kompetisi yang kalian ikuti, ada nggak sih yang paling berkesan sampai sekarang itu masih keinget? Entah mungkin tadi harus jalan-jalan atau mungkin lawannya tanda kutip serem gitu atau apa? Boleh Iria? Di NFBS Lembang. Itu gimana tuh ceritanya? Itu terkesannya pertama kali alternate shot tuh nembak ganti-gantian di 2 target doang. Itu ya gimana ya, kayak seru, terus kan lawannya itu kebetulan teman sendiri, sama-sama setim. Bergu ya asik, terus deg-degan juga lumayan. Kalau yang paling kan tadi paling seru, kalau yang paling menantang, entah mungkin venue-nya atau yang tadi Grand Triumph tadi, kan soalnya internasional, banyak yang orang dari luar negeri, lawannya udah skor-skor tinggi. Oke. Tapi terkenang ya, karena bisa punya lawan-lawan yang menantang ya dari luar negeri ya. Kalau Adisti, yang paling seru, yang paling terkenang dari kompetisi apa? Yang paling seru itu dari Popda tahun lalu. Itu kebetulan saya baru pertama kali ikut Popda, habis itu baru pertama kali juga nyoba kayak sama teman sendiri, terus ngelawan temen, dapet temen banyak, itu paling berkesan. Yang jelas memang harus maju ke kompetisi ya, biar ketemu sama yang lain juga jadi bisa mengukur ya sejauh mana kemampuan kita. Kita akan jeda sedang saudara, dan kami akan kembali setelah yang satu ini. Masih di obrolan pagi dan ngobrol-ngobrol seputar panahan, dan ternyata memang lagi-lagi kalau bicara soal panahan tidak hanya tentang membidik, karena ada latihan fisik, latihan mental juga memang harus berimbang gitu ya. Nah mungkin nih kalau dari tadi kita bicara tentang latihan di panahan, karena ini masih muda juga atlet-atlet kita di sini, ada Iria dan juga Adisti, pasti Anda juga bertanya-tanya, terus sekolahnya gimana nih, belajarnya gimana, apakah memang setiap hari, setiap minggu fokus untuk latihan panahan aja atau seperti apa nih? Kita harus cari tahu nih. Kalau Iria, sekolah atau belajarnya gimana nih, ngaturnya? Kalau sekolah itu aku homeschooling. Homeschooling itu seminggu 4 kali masuk. Itu di jam 9. Jadi aku pagi itu latihan dulu sebentar. Habis itu setengah 9-an selesai, siap-siap sekolah, berangkat sampai jam 1. Di jam 1 itu pulang, sholat, makan, habis itu istirahat bentar, habis itu mana lagi. Sampai jam 5-an. Padat ya? Iya. Oke. Kalau Adisti gimana kalau belajarnya waktu sekolahnya juga? Kalau saya kan kebetulan SMA 2 Ngagle, jalur KKO. Jadi kalau saya latihannya menyesuaikan pulang sekolah. Jadi habis pulang sekolah, ya makan dan lain-lain, langsung menuju ke lapangan. Sampai jam 5-an, jam 5:30. Itu nanti kalau buat belajar atau bisa malam, kalau enggak pas di sekolahan. Kalau di luar kegiatan latihan untuk panahan dan juga belajar, kalian biasanya menghabiskan waktu ngapain? Mungkin kayak scroll sosial media, atau mungkin nonton drama Korea, atau mungkin jalan-jalan atau apa? Kalau aku nge-game mungkin gitu? Ya nge-game, lebih nge-game sama scroll TikTok sama IG gitu. Kalau aku mungkin lebih banyak waktu sama teman. Kalau sama teman kan kita lebih kayak leluasa, lebih rileks. Ya lebih banyak ke teman sih. Punya escape-nya masing-masing ya. Kalau mungkin Iria lebih suka nge-game, kalau Adisti sama teman-teman gitu ya, ketemu, ngobrol, nongkrong gitu ya. Nah Mas Panca nih, kalau atlet juga kan pasti
tetap harus imbang ya, nggak mungkin latihan terus ya. Ini sebenarnya kalau untuk menentukan misalnya kayak Iria yang akhirnya homeschooling atau Adisti yang mungkin tetap sekolah dan latihannya menyesuaikan, itu seperti apa maksudnya mengambil keputusannya? Apakah mungkin dari atletnya, orang tuanya, atau dari pelatih memberikan rekomendasi nih baiknya gimana tuh? Gimana Mas? Ya, baik. Sebenarnya kalau dari pelatih ataupun dari klub, kita selalu komunikasi dengan orang tua dan atlet. Obsesi mereka itu kan tidak sama. Mereka kadang menonjol di panahan, sangat menonjol di panahan, kemudian sedikit ogah-ogahan untuk sekolah dan sebagainya. Cuman kami tekankan sekolah itu tetap penting, berprestasi juga tetap penting. Ketika kalian bosan sekolah, ayo panahan. Ketika kalian boring panahan, ayo sekolahnya. Jadi saling mengisi, Mas. Jadi boring panahan, ya yuk hiburannya sekolah. Kemudian boring sekolah, yuk hiburannya panahan. Dengan catatan-catatan ataupun skala prioritas. Sekolah saatnya ujian, yuk fokus sekolah, belajar untuk ujian. Kemudian ada event-event yang sangat ditunggu-tunggu, yuk fokus panahan. Sementara sekolahan rehat dulu, izin dulu, seperti itu. Jadi tidak ada yang dikalahkan. Yuk silahkan. Cuman kalau Iria memang dari awal sedikit sekolah sedikit ogah-ogahan, dalam artian karena sukanya dia di lapangan ya sudah. Kemudian dari awal juga Iria ini kan mendapatkan informasi homeschooling itu dari teman-temannya yang di Jakarta, teman-teman panahannya di Surabaya, itu banyak juga yang homeschooling, akhirnya juga kepengen juga homeschooling. Cuman kan kami jelaskan, jangan berpikir kalau homeschooling itu tidak belajar, tidak sekolah. Itu ada, tetap belajar, tetap sekolah. Banyak metode, walaupun metode online juga ada begitu. Nah, kita bicara dengan Iria, akhirnya ketemu, yuk homeschooling boleh, dengan catatan homeschooling yang klasikal. Tetap datang ke homeschooling, kemudian tatap muka juga ada dan sebagainya. Jadi klub dengan homeschooling sehari 3-4 jam, kemudian per minggunya 4 kali tatap muka, porsi latihannya masih tinggi. Karena kalau di weekend memang di harian 350 euro ditembakkan, kalau weekend dia bisa sampai 600 euro. Nah itu, dan istirahat juga cukup penting. Kalau anak-anak panahan, saya menghimbau untuk maksimal jam 9 udah harus istirahat. Begitu. Kalau program di Ramadan lebih ekstrim lagi untuk Iria. Iria itu harus habis taraweh dia masih kegiatan di masjid, remaja masjid, kemudian dia harus bangun 1:30 atau jam 2 untuk berinsutan di jarak dekat sampai waktunya sahur. Baru nanti setelah sahur kemudian berangkat subuh, paginya sekolah biasa atau homeschooling biasa. Paling porsinya diambil nanti ba'da asar 3:30 sampai jam 5, karena dia 5:30 juga harus berkegiatan di masjid dan sebagainya. Memang orang tua perannya sangat penting sekali, baik mendampingi hariannya di latihan ataupun mendampingi belajarnya. Itu memang cukup berat untuk orang tua. Sekali lagi saya tekankan untuk orang tua, mari merangkul anaknya masing-masing, baik berprestasi di akademis tetap dan di olahraga khususnya panahan, akan seimbang, akan lebih bagus. Oke, harus seimbang pokoknya ya, karena perlu diingat. Saya selaku pelatih kadangkala orang tua hanya menyerahkan ke pelatih, mohon coach ini dibimbing untuk dijadikan berprestasi. Selebihnya orang tua nggak tahu apa-apa. Itu sangat sayang sekali begitu. Banyak, tapi yuk orang tua ikut membantu, mengawasi dan sebagainya. Apalagi di OSAK itu seperti penitipan anak juga. Jadi untuk menghindari anak-anak bocil-bocil yang usianya masih 8 sampai 12 tahun itu memang
sengaja dimasukkan ke panahan untuk mengurangi gadget, terutama di Sabtu dan Minggu. Dan peraturan kami selama berlatih harus non gadget dan sebagainya. Setelah selesai silahkan seperti sedia kalanya, karena hiburan juga katanya. Gitu. Nah, kalau yang mau gabung dengan OSAK nih, Oma Sawah Archery Center, gimana caranya? Bisa langsung datang? Mungkin orang tua membawa anaknya, atau mungkin ada tes dulu untuk masuk? Ya. Atau gimana? Baik, kalau di Oma Sawah Archery Center, kami beralamat di Karangasem, di utara Stadion Maguwoharjo, SD Model ke timur. Itu simpel saja, yang tertarik dengan panahan, karena kami itu pusatnya segala macam panahan. Silahkan datang dan melihat, mencoba silahkan, kemudian mengamati, monggo. Mau trial kita free, nggak ada kita biaya. Usia 8 tahun sampai dengan kasepuan kita terbuka. Begitu, cuman datang tertarik mau mencoba, kita dampingi, kita kasih beberapa penjelasan aturan mainnya di OSAK. Mau daftar, alhamdulillah enggak, cuman belajar, enggak masalah. Oke, boleh datang dulu, coba dulu ya, baik, siapa tertarik. Baik yang beginner ataupun yang mau meningkatkan prestasi, kami terbuka. Karena keanggotaan Oma Sawah itu terbagi 3, keanggotaan biasa, keanggotaan luar biasa, dan kehormatan. Biasanya kalau kehormatan itu kami berikan kepada atlet baik nasional maupun internasional gabung dengan Oma Sawah, kita terima. Kemudian yang luar biasa itu biasanya keanggotaan yang dari luar Pulau Jawa, khususnya Jogja, begitu. Oke, baik. Nah, ini terakhir nih sebelum kita tutup perbincangan kita hari ini untuk Kira dan Adisti nih, kan intensif latihan sama Mas Panca ya. Mas Panca itu pelatih yang kayak apa sih? Galak enggak? Atau mungkin pernah dimarahin enggak? Mungkin dari Iria dulu. Ya kedisiplin. Disiplin, galak sih dikit. Dikit. Ya. Terus harus tepat waktu. On time ya. Berarti memang benar-benar dilatih termasuk dari waktu ya, disiplinnya. Kalau Adisti, Mas Panca nih pelatih yang kayak apa sih? Baik, terus disiplin banget, tepat waktu. Habis itu kayak semangat banget kalau posisi lagi di lapangan atau pas lomba-lomba gitu. Mentalnya tadi Mentalnya ya? ya. Nah, terakhir nih Mas Panca, mungkin boleh disampaikan untuk penutup nih, mungkin ajakan atau himbauan atau saran buat yang pemirsa yang mungkin tertarik, mungkin putra-putrinya untuk gabung di panahan. Ya, silakan. Baik, kepada seluruh pemirsa TV EDGTV, saya selaku pelatih panahan, insya Allah panahan ini adalah olahraga yang sangat-sangat luar biasa, yang bisa membangun segalanya, fisik maupun mental. Terbukti anak-anak atlet panahan jarang sekali sakit. Kemudian olahraga yang berkategori minim cedera, monggo silahkan yang putra-putrinya takut kelebihan bermain gadget, sosmed, nge-game dan sebagainya, alangkah bahagianya kami Bapak Ibu bisa melakukan ataupun mengikut sertakan putra-putrinya untuk di dunia panahan. Yang jelas panahan adalah salah satu olahraga sunnah Rasul, di mana olahraga ataupun berkegiatan mendapatkan pahala. Tentunya seperti itu. Baik, terima kasih sekali Mas Panca, Iria dan juga Adisti sudah hadir. Sukses selalu ya. Ditunggu prestasi-prestasi selanjutnya juga ya Mas ya. Dan sukses juga untuk Oma Sawah Archery Center. Semoga makin ramai, makin banyak yang bisa datang dan mungkin tertarik untuk panahan. Oke, baik. Dan untuk Anda saudara, terima kasih sekali sudah bergabung di obrolan pagi hari ini. Saatnya saya Felix Kris pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.